Halo semuanya, pada video kali ini gue akan membagikan skema box NTX DCD118 yang terinspirasi dari skema box Dynacore yang umum digunakan. Skema ini dikhususkan untuk transducer speaker DB Voice dengan tipe SF185 Neo. Ini sebenarnya udah gue kalkulasikan jauh-jauh hari, atau tepatnya bersamaan dengan DB Voice L154 Neo yang udah gua publikasikan sebelumnya. Jadi untuk bersih-bersih, maka gua publikasikan aja skemanya, biar nanti gua juga bisa lebih fokus pada skema yang lainnya. Awalnya skema ini ditargetkan untuk skema mode BRX 118, tapi karena bentuk portnya itu yang panjang, output akhir dari skemanya malah lebih mirip ke skema DCD. Ya udah, daripada ribet, namanya gua ganti aja ke DCD 118. Mungkin nanti ada juga yang bakal bilang ini mirip dengan Dynascope atau apalah. Kalau gua sendiri sebenarnya nggak begitu peduli dengan nama. Kalau bentuk ideal portnya memang harus seperti itu, ya udah. Lagian kalau cuma beda 1 cm atau bentuk portnya sedikit berbeda aja harus pakai nama yang baru, wah itu bakalan pusing bro. Untuk lebih jelasnya, sekarang kita ulas aja spesifikasi teknis dan TS parameternya. Dari bentuk fisik, ini sepertinya cukup menarik, dimana kita bisa melihat kalau fisiknya itu udah seperti standar speaker Eropa. Tapi secara kualitas, ya gue tentu nggak bisa memprediksikan karena gue belum pernah berinteraksi langsung dengan produknya. Sekarang kita coba fokus ke grafik sensitivitas dan impedansinya. Apakah ini bisa dibaca? Sepertinya ini cukup sulit untuk dibaca. Dan ini merupakan sebuah kekurangan dari lembar spesifikasi yang dibentuk hanya dalam format gambar. Tapi ya udahlah, dan karena di sini nggak disediain uraian rinci dari ukuran transducernya, sekarang kita fokus ke spesifikasi teknis dan TS parameternya aja. Kita mulai dari spesifikasi teknis. Untuk nominal diameter, ini ukurannya 460 mm atau 18 inci. Impedansinya 8 ohm. Nominal power handling 1600 watt. Continuous program atau program power 3200 watt. Jika lu masih ragu dengan perbedaan antara nominal power handling dengan program power ini udah pernah gua bahas pada video yang akan gue selipin pada pojok kanan atas video ini, atau nanti bisa juga dicek pada kolom deskripsi. Kemudian untuk sensitivitas pada 1 watt per 1 meter, ini 96 dB. Untuk rentang frekuensi, mulai dari 45 sampai 1500 Hz. Ukuran voice coil-nya 125 mm atau 5 inci. Untuk spesifikasi lanjutan bisa dilihat sendiri. Sekarang kita beralih ke spesifikasi utama, yaitu TS parameternya. Untuk Fs-nya ini 48 Hz, RE 5,1 ohm, Cache 0,56, QMS 10, QTS 0,53, Fast 83 desimeter kubik atau 83 liter, SD 1225 cm per segi, efisiensi 2,2%, Xmax dan Xvar kurang lebih 13 mm, MMS 250 gram, BL 28 Tesla meter, induktansi voice coil 1,7 mH dan EBP-nya 86. Untuk jenis box speaker, jika kita mengambil patokan pada referensi EBP,
Ini tentu bisa digunakan pada box dengan atau tanpa lubang angin. Meskipun di sini nggak disediain ukuran speaker secara lengkap, namun informasi ini seenggaknya udah bisa memberi sedikit gambaran kalau jarak antara bautnya itu adalah 450 mm, ukuran lubang pada box sekitar 416 mm, kedalamannya 197 mm, terakhir untuk ketebalan gasketnya ini 18 mm. Dan di sini kita juga mendapatkan informasi kalau volume internal yang digunakan atau yang dikurangi oleh speaker itu kurang lebih 9,5 liter. Sekarang kita masuk aja ke rincian semuanya. Untuk rincian semu, poin yang gua gunakan di sini adalah 2200 watt pada minimum impedansi 5 ohm. Meskipun pada lembar spesifikasi udah diinfokan kalau minimum impedansinya itu di 6,4 ohm, namun memastikan amplifier yang digunakan itu mampu di 5 ohm untuk setiap speakernya, ini tentu akan lebih baik, karena ini akan memberikan margin keamanan yang lebih, serta akan memberikan respon frekuensi yang jauh lebih lebar. Lalu rekomendasi titik potong bawahnya di sini adalah 40 Hz, dan untuk atasnya boleh menyesuaikan. Ini sifatnya tentu nggak mengikat, jadi nanti bisa dicoba aja sesuai karakter yang diinginkan, dan untuk slope nanti juga boleh menyesuaikan. Kemudian untuk puncak SBL-nya, ini diperkirakan mencapai sekitar 128 desibel. Harap diingat, semua ini merupakan rincian semu, jadi bisa lebih baik atau bisa aja lebih buruk dari yang diperkirakan. Karena untuk efisiensi akhirnya itu juga akan dipengaruhi oleh beberapa faktor, apakah itu kerapian dan kepresisian dari pembuatan box, kualitas bahan, hingga equipment yang digunakan. Sebelum melanjutkan, harap baca deskripsi video karena ada beberapa informasi tambahan terkait bahasan yang ada pada video ini. Dan berikut referensi yang gua gunakan dalam mendesain skema box speakernya. Jadi dari transfer function magnitude ini kita bisa melihat meskipun dipotong di 40 Hz, frekuensi 35 Hz ini udah bisa direspon pada minus 3 dB dan 40 Hz pada 0 dB. Dan titik potong ini memang udah jauh di bawah nilai Fs. Dengan harapan respon frekuensi bawahnya itu bisa lebih rendah. Karena dari spesifikasi yang tersedia, speaker ini juga memungkinkan. Namun hal ini tentu juga akan berdampak pada puncak impedansinya. Namun jika kita kembali melihat respon impedansi yang udah disediakan oleh produsennya, ini rasanya masih cukup masuk akal. Kalau ingin menekan puncak impedansi atau gunung impedansinya itu dengan lebih optimal, ya tentu dengan menggunakan box mode bandpass. Tapi untuk speaker ini rasanya akan cukup sulit mendapatkan parameter yang pas. Ini bukan berarti nggak bisa. Kalau bicara bisa ya tentu akan bisa-bisa aja. Tapi secara konstruksi, boxnya akan menjadi nggak ideal. Kemudian untuk respon dari portnya, dengan daya 2200 watt, pergerakan udara pada port, puncaknya diperkirakan sekitar 16,1 meter per detik. Lalu untuk gain yang dihasilkan oleh port, kurang lebih seperti ini. Jadi secara teori, di sini port akan membantu dalam merespon frekuensi bawah hingga sekitar 30,4 Hz pada minus 3 dB.
Sekarang langsung kita bahas aja skemanya. Untuk ketebalan multiplex, ini menggunakan multiplex dengan ketebalan 18 mili. Kita mulai dari tinggi, jadi tinggi box ini adalah 800 mili, panjang ke belakang 800 mili, kemudian lebarnya 600 mili. Yang perlu diingat, ketiga poin ini merupakan ukuran terluarnya. Sekarang kita beralih ke ukuran internalnya. Untuk port, tinggi portnya adalah 170 mili. Ukurannya rata mulai dari bibir depan ini sampai ke bagian dalam ini. Sementara untuk sekat terdalam ini, kalau perkiraan ukurannya yang kalau kita ambil dari sudut ini sampai ke sudut ini ukurannya 295 mili. Kemudian untuk triplek dari dudukan speaker ini menggunakan dua lapis, satu sebagai dudukan utama dari transdusernya dan satu lagi sebagai penguat dari dinding luarnya. Bagian dinding luar ini tentu juga sangat penting, jadi jangan di skip sebab peranan dinding luar ini akan cukup berfungsi dalam memperkuat serta meredam hentakan dari output suaranya. Kemudian ukuran dari sudut ini sampai ke sudut ini ukurannya 580 mili. Ukuran dari tekukan ini yang kalau kita ukur dari sudut ini sampai ke sudut ini ukurannya 240 mili dan tekukan ini 181 mili. Lalu di sudut ini dan ini ditambahkan segitiga yang bertujuan untuk meminimalisir kebocoran dan meningkatkan aerodinamika sehingga proses resonansinya itu bisa berfungsi dengan lebih optimal. Sementara untuk handle, ini hanya untuk estetika dari penyajian videonya aja. Namun jika lo ingin menggunakan handle triplek seperti ini, akan lebih baik jika sudut luar dan dalamnya dibentuk seperti ini. Ini bertujuan untuk aerodinamika, jadi nanti tinggal lo custom aja sesuai kebutuhannya. Jadi segitu aja untuk skema dari box NTX DCD118 khususnya untuk transducer speaker DB Voice dengan tipe SF185 Neo. Jika nanti lu punya link review dan video check soundnya, silakan bagikan aja pada kolom komentar agar bisa dijadikan referensi juga buat teman-teman yang lainnya. Terima kasih untuk lu yang udah nonton sampai detik ini. Bagaimana tanggapannya terhadap skema yang gua bagikan kali ini? Sampaikan aja pada kolom komentar, biar kita sama-sama bisa belajar agar lebih baik lagi. Dan seperti biasa, jika lu suka dengan skemanya, silakan like dan share aja videonya ke teman-teman lain yang sekiranya juga suka dengan topik yang sama. Untuk lu yang udah berlangganan, terima kasih banyak atas dukungannya. Dan untuk lu yang belum berlangganan, jika berkenan, bantu subscribe-nya. Dan jangan lupa untuk baca kolom deskripsi dan kunjungi juga tab komunitas untuk mendapatkan informasi dan update terbaru. Jadi segitu aja, dan kita ketemu lagi pada video yang lainnya.